Yang pertama, buatlah rencana apa ya, minggu per minggu, kemudian bulan ke bulan. Buat rencana dulu. Ya, soal rencana itu jadi apa tidak, itu nanti. Yang pasti kita buat rencana dulu. Jangan ingat-ingat rencana yang lalu, tahun ini yang belum selesai, nggak usah diingat-ingat dulu. Karena bisa bikin putus asa, frustasi, atau bahkan kecewa. Ya, yang perlu adalah bagaimana di tahun ini kita buat dulu rencana ya. Per bulan, per minggu, per hari. Itu perlu perencanaan. Oke, setelah direncanakan apa yang dilakukan? Buat kalender kerja. Ya kan, kalender kerjanya apa? Oh, minggu ini saya harus selesaikan ini. Misalnya saya itu harus selesaikan buku saya. Dalam 1 bulan ke depan saya harus selesaikan 1 buku. Ada 1 buku yang akan saya launching pada bulan Februari misalnya, tentang penginjilan. Itu ada buku baru yang nanti akan saya launching. Nah, itu saya rencanakan bagaimana menghubungi percetakan, bikin ISBN-nya, itu direncanakan. Kemudian kedua tadi disusun langkah-langkah strategisnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Cari temukan orang yang perlu untuk diajak kerjasama. Itu langkah ketiganya ya. Jadi cari temukan orang yang mau diajak kerjasama. Kerjasama ada 3 hal kerjasama: cetak terbit, misalnya kalau saya. Yang kedua, kerjasama pendanaan, siapa tahu ada yang mau mendanai. Yang ketiga adalah distribusi karya kita. Jadi sekali lagi, ini adalah hal yang praktis. Yang keempat, setelah itu kira-kira feedbacknya bulan berapa nih dari 1 buku ini? Diharapkan bulan April sudah ada feedback, artinya kembali modal, kembali juga menjadi berkat. Berapa target misalnya? Oh, sampai bulan April target 1000 buku. Nah, kita buat itu, kita susun sedemikian rupa. Nah, begitu saudara caranya kita dengan sederhana membuat sebuah perencanaan. Mungkin yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau yang sudah bekerja, atau yang sudah pensiun, juga bisa buat perencanaan seperti itu. Bebas membuat perencanaan. Asal itu dipersembahkan, diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin membuat perencanaan, ada hal lain, yaitu setiap langkah-langkah tadi itu kita doakan kepada Tuhan, mohon penyertaannya. Kurang lebihnya nanti pasti ada kurang lebihnya, artinya ada tantangan, ada gangguan, ada ancaman, ada macam-macam itu. Jadi saudara mesti memperlengkapi dan mempersiapkan diri untuk hal itu. Nah, baru berikutnya baru evaluasi. Itu baru satu kegiatan. Jadi satu kegiatan dengan satu perencanaan yang matang, kemudian kita evaluasi untuk perbaikan lagi. Nah, dengan perencanaan-perencanaan seperti itu, saudara bisa menyusun perencanaan yang lebih efektif lagi untuk kegiatan yang lain. Jadi di zaman ini mesti punya kehidupan atau cara hidup yang multitasking. Maksudnya multitasking gimana ya? Maksudnya begini, jangan hanya satu pekerjaan yang kita lakukan. Apa yang kita bisa mampu kerjakan lebih dari satu pekerjaan. Misalnya saya ngajar, saya nulis, saya juga berkebun, saya juga menanam pohon dan sebagainya. Nah, itu satu pekerjaan. Ya, pekerjaan lain. Nah, terus menerus kita mendapatkan kekuatan untuk itu. Nah, begitu. Lalu kalau begitu, bagaimana dengan upaya-upaya kita yang lain? Ya, latihan. Jadi latih dari hal-hal yang kita sukai. Misalnya saudara punya kesukaan apa? Masak, atau menjahit, atau menyulam. Kalau saya kesukaannya baca buku, kesukaan saya menulis. Nah, itu kita mulai. Lalu kita bagikan, kita ceritakan, kita sampaikan. Nah, itu membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang produktif. Walaupun usia kita mungkin tidak lagi muda seperti saya, walaupun saya masih muda, tapi tidak lagi semuda yang dulu. Ya, paling tidak produktif, kreatif, ya, inovatif. Terus, jadi satu kegiatan tadi itu ya, dari mulai saya membuat komitmen untuk menulis sebuah buku. Tulisan saya memang hanya beberapa belas saja, tetapi itu terus gitu. Jadi saudara juga bisa tuh, kayak yang pandai masak ya. Mungkin ada yang suka makan. Kalau anak saya tuh dia pandai memasak panggang B2 crispy. Nah, dia suka masak itu, dia suka, dia senang, dia kreatif, bertahun-tahun dia kembangkan. Nah, itu juga. Selain dia juga punya kemampuan untuk interaksi di dunia media sosial. Juga ada anak saya juga yang bisa membuat mind mapping misalnya. Jadi kreatif aja. Nanti nilai-nilai itu akan tertanam dan akan mendapatkan poin-poin berikutnya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi jangan pikir sekarang nanam, besok pasti akan berhasil. Belum tentu. Bisa gagal, bisa
bisa tidak berhasil, tetapi kita tabur terus yang baik, ya, yang benar, dan kita seperti itu. Begitu saudara, ini sharing saja. Setelah kita sudah buat rancangan tadi, hal yang berikutnya adalah bersiap sedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemungkinan itu merupakan misteri. Mungkin itu sesuatu yang natural, ya, bisa terjadi dalam diri seseorang. Nah, apalagi yang perlu untuk kita kembangkan, ya, menghadapi kesulitan, kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita gagal. Apa? Pertama, arogansi, keangkuhan, tidak mau belajar. Itu pasti buat kita gagal. Banyak teman belum tentu membuat kita berhasil. Tetapi tidak ada teman pasti membuat kita tidak berhasil. Ya, saya ulangi ya. Banyak teman belum tentu kita berhasil. Tetapi tidak ada teman pasti tidak berhasil. Karena dunia kita kan dunia yang kompleks. Kita perlu berteman dengan siapa saja tapi bijak dan mampu. Nah, di dalam tahun 2025 ada banyak usaha yang kita harus lakukan. Nah, kita berusaha itu, berjuang untuk itu. Nah, kiranya dengan cara demikian saudara bisa mengembangkan tuh pemikiran-pemikiran apa ya. Tidak hanya bicara resolusi atau komitmen. Saya tidak begitu tertarik dengan istilah komitmen, resolusi. Saya lebih suka yang realistis, konseptual yang realistis. Mengapa? Karena hidup ini memang realistis, bukan konsep ide saja. Oh, saya tahu, saya ngerti, so what kalau udah begitu. Nah, di dalam dunia kita, hal yang perlu diperjuangkan adalah how to-nya. Bagaimana hal-hal yang kita tahu, ngerti, kita lakukan, kita terapkan, kita kerjakan. Nah, kemudian setelah kita mengantisipasi siapa ya yang akan jadi mungkin yang coba mengganggu kita, kita tidak perlu lawan dengan hal-hal yang buruk. Kita kerjakan, fokus pada apa yang kita kerjakan. Ya, jangan fokus pada apa yang orang lain tidak suka tentang diri kita, supaya kita berhasil. Sekali lagi, ini hal penting, supaya kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Dan terakhir, jadilah berkat bagi orang lain. Jadi kalau apa yang kita punya, kita bisa berbagi-bagi gitu ya. Itu membuat kita semakin mahir nantinya. Siapa yang paling memberikan pengaruh dalam mengajar atau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman? Yaitu kita sendiri. Makin kita tahu, makin banyak kita ajari orang lain, makin kita praktekkan, makin kita mahir dalam bidang kita. Oke, itu dulu dari penjelasan saya.